Shalom guys, apa kabar? Yes, saya senang ketemu kamu. Semangat ya. Saya berdoa kamu terus dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan kamu sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Haleluya. Kali ini saya mau sharing tentang pernikahan. Ya, yuk merapat yang mau married, yang mau menikah. Ya, saya buat playlist tentang bimbingan pranikah atau BPN. Ya, kebetulan puji Tuhan ya, saya dipercaya menjadi pengajar bimbingan pranikah atau pembina bimbingan pranikah di GB Eklesia. Ya, puji Tuhan. Dan saya pikir ketika saya menyampaikan materi-materi, ini bagus banget dan saya pengen bagikan di channel YouTube ini ya. Walaupun tidak semua murni materi yang saya terima, tapi saya modifikasi dengan pengertian-pengertian yang saya punya. Ya, are you ready? Ya. Guys, di awal ini, di opening ini ya, ini belum seri 1 ya, ini baru opening, ini baru prolog, ini baru pembukaannya ya. Saya mau kasih tahu ada bad news guys. Iya, ada bad news, ada kabar buruk. Kabar buruknya apa sih? Kabar buruknya adalah menikah itu sulit. Saya nggak bercanda, saya serius, nggak bercanda sih. Ya, bad newsnya adalah pernikahan itu sulit. Kak, ini saya mau nikah, kenapa malah ditakut-takutin kak? Gini guys, saya nggak pengen ngajar kamu dengan yang muluk-muluk ya, manis-manis doang, yang seperti awang-awang, no. Tapi saya mau bawa apa yang menjadi fakta-fakta di pernikahan. Dan memang pernikahan itu sulit, pernikahan itu tidak mudah. Kenapa sih? Langsung saja ya. Yang pertama, karena pernikahan kita atau pernikahan Kristen itu seumur hidup. Yes, seumur hidup. Nggak boleh ditukerin guys pasanganmu nanti. Ya, kalau kita naik motor udah tua, udah butut, tuker tambah. Tapi dalam pernikahan Kristen sekali seumur hidup alias tidak boleh cerai. Ya, nggak boleh cerai. Saya nggak peduli dengan banyak doktrin yang ada, 1-2 yang membenarkan, memperbolehkan perceraian dengan catatan khusus. Tapi yang saya yakini adalah ini, Matius 19 ayat 5 dan 6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, perhatikan ini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh, saya ulang, tidak boleh, saya ulang lagi, tidak boleh diceraikan manusia. Yes, tidak boleh diceraikan manusia. Gak ada excuse. Kak, abisnya udah gak cocok lagi. Gak ada excuse. Kak, abisnya dinyakitin aku terus. Gak ada excuse. Siapa suruh lu nikah? Sorry agak kasar nih. Ya, makanya jangan sembarangan nikah sama orang sembarangan. Sembarangan nikah sama orang sembarangan. Sembarangan double. Serius. Ya, pastikan dulu pasanganmu itu benar gak sih? Ya, yang kamu pilih untuk menemani kamu seumur hidup kamu. Kamu yakin gak dia orangnya? Ya, nih ya, kalau dari pacaran dia udah munculkan gelagat-gelagat yang negatif, saya mau tanya sama kamu, kamu siap gak gelagat-gelagat negatif itu akan menemani kamu seumur hidup? Bahkan akan bisa menjadi lebih parah. Contoh, dulunya pacaran itu dia suka selingkuh nih, 1-2 kali selingkuh. Woi, kalau kamu nikah sama dia, jangan kaget kalau dia selingkuh beberapa kali, bahkan lebih parah. Pertanyaan saya, kamu siap gak nikah sama dia? Kalau enggak, jangan. Jangan nikah dengan sembarangan orang, sebab ini seumur hidup. Gak boleh cerai. Sampai nanti puluhan tahun ke depan orang itu akan menemani kamu. Sampai puluhan tahun ke depan nenek kakek kamu tua, kamu akan bersama-sama dengan dia. Kalau dia gak bagus, dia akan menyakiti kamu terus. Kira-kira seperti itu. Ya,
Kamu siap nggak dengan kebrengsekannya dia? Itu pertanyaannya. Nah, tapi Pak, tadi Bapak bilang nggak boleh cerai. Tapi Pak, banyak loh orang-orang Kristen yang cerai terus nikah lagi tuh. Boleh Pak. Ahok cerai Pak, terus nikah lagi. Saya mau tanya nih, kamu mau ikut orang-orang, ikut Ahok, apa ikut Firman? Agak lembah ya. Biar orang-orang itu dan Ahok punya urusan sendiri, dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak nanti. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah sesuaikan pernikahan kamu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, firman Tuhan jelas kan, tidak boleh bercerai. Allah membenci perceraian, ada ayatnya. Gak seneng Allah, benci dengan perceraian. Gak boleh cerai pokoknya lah. Nah, saya pengen berhenti dulu sebentar sampai di sini. Boleh nggak? Saya mau mengajak kamu semua menyaksikan video ini, yang akan menikah, yang persiapan untuk menikah. Guys, saya mau kasih tips, dan saya pengen ini dilakukan sekarang. Yuk, ngapain Kak? Gini, coba pejamkan mata, renungkan sebentar, lalu cari di benakmu kata cerai. Cari di benakmu yang berkata bahwa oh, kalau alasan tertentu cerai boleh kok. Nah, itu pegang. Sekarang saya mau kamu ambil kata cerai itu, ya, kalimat cerai itu, buang dari hidup kamu, buang dari pikiran kamu. Sekarang cungkil keluar. Kata cerai itu usir, musnahkan, hilangkan, cungkil keluar dari kamus pikiran kamu, dari kamus pemikiran pernikahan kamu. Yes, sekarang. Jadi kalau kata cerai, kalimat cerai itu masih ada di pikiran kamu, saya mau bilang bahaya. Kenapa? Karena suatu hari itu akan menjadi bahan kamu membuat keputusan cerai yuk. Kalau itu dibuang dan kamu punya pemahaman gak boleh cerai, gak ada cerai, tidak ada kata cerai, maka pernikahan kamu akan jauh dari cerai. Yuk sekarang lakukan, buang. Yes, buang kata cerai dari kamus pemikiran kamu, buang kata cerai dari kamus pernikahan kamu, buang. Yes, buang. Aku bantu doa dalam nama Yesus, buang itu dalam nama Yesus, terbuang dalam nama Yesus, dibuang dalam nama Yesus. Ya, lalu tips saya selanjutnya, jangan gampang ngomong cerai, berantem emosi, cerai. Jangan. Ya, jangan. Perkataan itu doa. Perkataan itu punya kuasa, bahaya, ya. Itu yang pertama, guys. Yang selanjutnya adalah, ya, pernikahan itu sayangnya gak ada sekolahnya. Bayangkan pernikahan itu akan kamu jalani seumur hidup kamu, puluhan tahun ke depan, tapi gak ada sekolahnya. Sampai saya pernah berpikir, kayaknya perlu deh masa remaja nih, pelajaran di SMP, dikasih tuh pelajaran tentang pernikahan, dibekali tuh, ya, supaya anak-anak ini mulai dipersiapkan tentang pernikahan yang benar. Kalau enggak, ya banyak yang bercerai, betul ya. Nah, bayangkan kamu kalau mau jadi arsitek saja, kamu butuh sekolah minimal 3,5 tahun atau 4 tahun, ya, baru dinyatakan lulus. Itu pun melalui ujian, melalui tugas-tugas yang dikumpulkan. Kalau tugas-tugas dikumpulkan dan ujiannya nggak KKM, nggak sesuai dengan standar, maka kamu harus ngulang. Kamu nggak bisa dinyatakan jadi arsitek. Bayangkan. Nah, ini pernikahan yang kamu jalani seumur hidup, nggak ada sekolahnya, guys. Nggak ada pembekalannya, ya. Dan ini yang bahaya. Makanya saya mau bilang gini, bimbingan pranikah seperti ini, atau mungkin yang diadakan di gerejamu itu benar-benar berharga, guys. Itu benar-benar penting untuk membekali, guys. Jangan merasa sok tahu, merasa bisa, merasa bimbingan pernikahan gak penting. Nanti kalau ada apa-apa rasain lu. Songong sih, sombong sih. Yuk punya hati yang rendah, yuk mau belajar untuk dibekali. Guys, pernikahan gak mudah.
kamu perlu dibekali. Ya, jangan merasa hebat, merasa bisa, merasa nggak perlu lalu cari teman-temannya. Guys, bimbingan pernikahan paling singkat di mana sih? Di gereja mana sih? Enak ya, di situ cepet ya. Yaudah saya kesana aja. Pengennya jalan pintas. Padahal kamu ini masih mentah, perlu diperlengkapi. Ya. Hei yang mau nikah, jangan malas ikut bimbingan pranikah. Jangan menghindari. Tapi malahan apa? Saya mau belajar Sebelum saya nikah dengan puluhan tahun dengan orang itu, saya pengen dibekali. Gimana sih nikah? Apa sih liku-likunya? Tantangannya apa sih? Terberatnya apa sih? Gimana cara menyelesaikan masalah sih? Ayo antusias ketika kamu mau dibekali. Jangan sok tahu, jangan songong. Sorry ya, agak kasar. Maaf. Dan iya, kadang-kadang merasa ini formalitas, malas banget sih ikut bimbingan pranikah seperti ini. Apaan sih ini? Jangan, kamu rugi sendiri karena dalam hatimu sudah nolak. Betul nggak? Tapi buka hati yuk. Aku mau belajar, aku mau diperlengkapi. Nah, lalu selanjutnya ternyata kamu tahu nggak? Ini yang mengerikan. Jumlah perceraian setiap tahun itu meningkat. Banyak orang gagal guys, banyak orang bercerai. Saya nggak mau kamu juga bercerai. Makanya kamu perlu dibimbing. Pernikahan itu tidak mudah, pernikahan itu sulit. Ya, mau dibimbing. Kamu tahu nggak? Orang-orang yang sudah bercerai itu, ya, dulunya ya kayak kamu. Cita-citanya menikah pengen bahagia, nggak pengen bercerai suatu saat nanti. Pengen langgeng, betul? Pengen hidup sehidup semati. Tapi mereka toh bercerai. Saya mau warning kamu nih. Jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti orang-orang sudah cerai. Awalnya sih cinta katanya. Awalnya sih pengen nikah dengan niat yang bagus, niat doang nggak bisa guys. Ya, pernikahan itu sulit, kamu perlu dibekali. Ya. Lalu yang lucunya, yang menjadi fenomena adalah banyak orang jomblo pengen nikah. Ya, waduh nikah enak ya. Kapan sih gue nikah nih? Gue pengen nikah nih. Jomblo kayaknya hina banget. Sorry yang jomblo. Gue pengen nikah. Tapi faktanya banyak orang nikah pengen jomblo. Iya. Karena dia gak tahan di dalam pernikahannya. Dia pengen jomblo, dia pengen bercerai. Itu banyak banget. Saya gak pengen terjadi sama kamu. Jangan sampai ketika kamu masuk dalam pernikahan, beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, kamu pengen jomblo, kamu pengen bercerai, kamu pengen pisahan. Ya, karena apa? Karena sekali lagi tidak diperlengkapi. Tidak mau mungkin diperlengkapi. Ya. Gereja-gereja saya pikir harus mendengar ini. Kamu gereja-gereja harus mempersiapkan pernikahan-pernikahan jemaatmu dengan baik, dengan materi yang cukup, yang lengkap, supaya mereka dibekali. Jangan formalitas doang. Ya. Nanti kalau banyak bercerai, gereja rugi sendiri kan, banyak perpecahan di keluarga. Ya. Nah, selanjutnya ada orang yang berkata bahwa menikah itu seperti judi. Seperti judi. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Kalau kamu ketemu dengan orang baik, maka pernikahanmu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu sukacita. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang gak benar, maka hidupmu akan menderita, hidupmu akan brengsek. Kasar. Hidupmu akan hancur, hidupmu akan gak bahagia. Saya mau berkata itu ada benernya loh. Ya. Kadang-kadang orang menikah itu dia gak ngerti dengan benar dia menikah dengan siapa. Pacarannya mungkin 5 tahun, 7 tahun. Tapi saya mau berani bilang ada masih hal-hal yang misteri, gak bisa kebuka semuanya ketika pacaran. Banyak orang yang kaget-kaget setelah menikah. Loh, kamu dulu kayaknya gak gini, kok kamu ternyata gini ya.
Jadi sekali lagi pastikan dulu kamu menikah dengan orang yang tepat. Jangan sembarangan menikah. Jangan sembarangan menikah dengan orang. Ya, amin. Nah, doa dulu ya. Tanya Tuhan, ini jodoh dari Tuhan nggak, ini yang terbaik bukan? Ya, jangan pengen si A langsung kawin, pengen si A langsung nikah. Sabar bos. Doa dulu ya. Lalu selanjutnya endingnya adalah saya mau kasih kesimpulan gini guys. Milikilah hati yang rendah untuk mau diajar, diperlengkapi, dibekali. Ya, ketika ada bimbingan pranikah, yes, aku mau belajar. Aku mau buka hati aku mau diperlengkapi aku mau dibekali. Ya. Antusias. Ya. Siapapun pembicaranya, kalau kamu antusias, kamu pasti mendapat berkat banyak. Ya. Apapun materinya pun, ya, kalau kamu dengan antusias, saya percaya kamu pasti diberkati. Kenapa? Karena materi itu kan dipersiapkan pastinya, ya, dengan baik, dengan serius. Ya, apapun materinya, apapun pembicaranya, pasti kalau kamu antusias, kamu akan diberkati. Sekali lagi, jangan merasa sok tahu, merasa bisa, merasa nggak penting bimbingan itu, ya, tapi dengan rendah hati mau diperlengkapi. Saya pikir itu. Boleh minta subscribe-nya belum subscribe, dan lanjutin ke seri 1 BPN-nya ya. Oke, yang subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang yang mau nikah teman kamu supaya mereka juga diberkati. God bless you. Cie mau nikah.